Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Muhammad Hafiz Hibatullah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu catatan kaki, kutipan, dan daftar pustaka. Pengertian catatan kaki itu biasa juga dikenal dengan sebutan footnote, merupakan keterangan dari kutipan yang ditulis dan terletak di bagian bawah lembar jurnal atau karya tulis ilmiah. Pada catatan kaki, dijelaskan keterangan yang berkaitan dengan informasi dari kalimat atau tulisan yang dikutip di bagian atasnya. Meski sama-sama menyajikan sumber, namun catatan kaki dan sumber pustaka memiliki perbedaan. Perbedaan itu terletak pada peletakan sumbernya. Jika catatan kaki atau footnote dilampirkan pada bagian bawah lembar jurnal atau karya tulis, maka daftar pustaka dilamparkan di bagian belakang buku atau jurnal. Dalam penulisan catatan kaki juga terdapat beberapa unsur, diantaranya nama penulis atau pengarang, judul tulisan, tahun terbit, dan nomor halaman kutipan. Nah, di sini ada fungsi catatan kaki, yaitu penguat bukti, pemberi informasi lanjutan, memperluas pembahasan, untuk menghargai sumber yang dikutip. Ketentuan penulisan catatan kaki menggunakan angka yang ditulis kecil di bagian atas format kutipan seperti kuadrat, ditulis secara berurut dan awal kutipan sampai akhir. Mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, namun penerbit, kota, penerbit, dan halaman dari kutipan. Jika nama penulis lebih dari 2 orang, maka harus dicantumkan semuanya tanpa perlu dibalik antara nama belakang dan nama depannya. Tidak menuliskan gelar pengarang. Judul buku ditulis cetak miring. Jenis-jenis catatan kaki yaitu ibid, singkatan dari ibidium. Berarti bahwa kutipan yang tertera adalah sama dengan yang sebelumnya. Contoh, Jonathan Holmes, An Introduction to Sociology. Itu dia. Opcit, singkatan dari opera cintati, yang memiliki arti dalam karya yang telah dikutip, digunakan untuk menunjukkan sumber atau buku yang sudah dilampirkan dan diselingi oleh sumber lain. Contoh, Jonathan Holmes, An Introduction to Sociology, tutup kurung, Paris, Java, tutup kurung, 1996. Lalu, Lokcit, singkatan dari Loko Cinteti, yang artinya tempat yang telah dikutip, digunakan untuk pada sumber pustaka serupa yang sesuai diselingi sumber lain. Tidak terdapat penulisan halaman karena sumber tempatnya sama. Contohnya tersebut Jonathan Holmes, Introduction to Sociology, dan lain-lain. Terus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan tersendiri. Menurut Kraft, kutipan merupakan pendapat atau pernyataan dari seorang yang didokumentasikan oleh orang lain. Dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dan penyusun karya ilmiahnya. Fungsi kutipan itu sebagai sebuah landasan teori dalam tulisan ilmiah, sebagai penguat argumen penulis, sebagai sarana untuk menjelaskan sebuah pernyataan di dalam tulisan ilmiah, dan sebagai pembukti atas sebuah pendapat dalam tulisan ilmiah. Jenis-jenis kutipan, yaitu kutipan langsung, dilakukan dengan menulis sama persis gagasan atau ide penulis yang dikutip. Kutipan tidak langsung, yaitu dilakukan dengan kalimat yang dibuat sendiri oleh penulis tanpa mengubah makna, gagasan, atau ide yang diambil. Dan kutipan langsung singkat,
Ini ditulis dalam jumlah yang tidak lebih dari 4 baris. Ciri-ciri kutipan. Kutipan langsung. Di sini di dalam kutipan langsung tidak ada perubahan kalimat dari sumber yang dikutip. Kutipan langsung menggunakan 3 titik. Jika terdapat kata-kata yang tidak dikutip, terdapat beberapa model. Kutipan tidak langsung terdapat perubahan kalimat dari sumber yang dikutip. Gagasan atau ide penulis yang dikutip tetap tidak berubah. Ditulis berdasarkan apa yang telah dipahami oleh penulis terhadap teori yang sedang dibahas. Diakhiri dengan nomor kutipan tanpa memberikan tanda petik. Cara menulis kutipan yaitu kutipan langsung, kurang dari 4 baris. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Kutipan langsung lebih 4 baris. Yaitu pertama, tulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Setelah kutipan, jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. Kutipan yang dikutip oleh orang lain atau sumber kedua, menyertakan nama pengarang aslinya, kemudian diikuti dengan kata dalam. Mengutip dari internet, tuliskan sumber yang berupa nama pengarang diikuti dengan tahun terbit artikel. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi tentang buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Cara menulis daftar pustaka yaitu daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan abjad nama belakang sang penulis. Daftar pustaka yang memiliki penulis yang sama diurutkan berdasarkan tanggal publikasi yang paling awal. Sekian dari penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.